أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ya, surat kedua ayatnya ayat 115. Mari kita fahami kandungan ayatnya. Sebab turunnya ayat ini ialah seperti diriwayatkan oleh Jabir sebagai berikut. Kami telah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan, dan aku termasuk dalam pasukan itu. Ketika kami berada di tengah-tengah perjalanan, kegelapan mencekam kami, sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Segolongan di antara kami berkata, kami telah mengetahui arah kiblat, yaitu ke sana, ke arah utara. Maka mereka sholat dan membuat garis di tanah. Sebagian kami berkata, arah kiblat ke sana, ke arah selatan, dan mereka membuat garis di tanah. Tatkala hari subuh dan matahari pun terbit, garis itu mengarah ke arah yang bukan arah kiblat. Tatkala kami kembali dari perjalanan dan kami tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pemiliknya terhadap seluruh alam ini. Dia sendiri yang mengaturnya, mengetahui apa saja yang terjadi di dalamnya, baik kecil maupun besar. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman lagi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin
illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Surat Al-Mujadilah ayat 7. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Mereka berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu. Surat Al-Mu'min ayat 7. Karena itu pada dasarnya kemana saja manusia menghadapkan mukanya dalam berdoa atau beribadah, ke timur, barat, utara, selatan, ke bawah, ke atas, dan sebagainya, pasti doa dan ibadahnya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sampai kepadanya. Ayat ini membantah kepercayaan bahwa Allah mempunyai tempat, bahwa doa atau ibadah akan didengar dan sampai kepada Allah bila hamba yang berdoa dan beribadah itu menghadap ke arah tertentu saja atau suatu tempat yang dianggap lebih mulia dari tempat yang lain dan sebagainya. Kata wajah banyak sekali artinya. Dalam ayat ini berarti kehadiran. Berdasarkan ayat di atas dan sebab turunnya dapat ditetapkan hukum sebagai berikut. 1. Kiblat itu pada dasarnya ialah seluruh arah. Kemana saja hamba menghadap pasti menemui wajah Allah. Untuk memelihara kesatuan dan persatuan kaum muslimin, ditetapkanlah Ka'bah sebagai arah kiblat. Yang kedua, apabila hari sangat gelap dan arah kiblat tidak diketahui, maka boleh sholat menghadap ke arah yang diyakini sebagai kiblat. Jika ternyata kemudian arah itu bukan arah kiblat, maka sholatnya tetap sah. Yang ketiga, bagi orang yang berada di atas kendaraan yang sedang berjalan, ia boleh berkiblat ke arah yang dia sukai. Sebagian ulama menganjurkan berkiblat ke arah depan dari kendaraan itu. Nah, itu tadi penjelasan
tentang wajah Allah tadi ya, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menghadap kemana saja ya, kita sedang di atas, kita sedang di bawah, kita ada di kanan, ada di kiri ya, semua arah ini ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap tahu dan memperhatikan kita. Mari kita lihat di surat kedua ayat 255. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Ini dinamakan ayat apa, Dek? Ayat kursi. Nih ya, 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Ya, jadi luar biasa ya, Dek ya. Jadi kekuasaan Allah ya, penglihatan Allah ini luar biasa ya. Jadi makanya kita harus berhati-hati, karena apa yang kita lakukan itu senantiasa dilihat sama Allah, dan apa yang kita katakan juga didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat 50 ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, jadi kemudian ayat yang ke-17-nya, id yatalaq
talaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi inilah yang perlu kita fahami, yang perlu kita yakini, bahwa Allah CCTV Robbi itu sangat tajam sekali ya dia, sangat tajam, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa dibersani sama Allah, dan apa yang kita katakan selalu didengar oleh Allah, sehingga manusia selalu berhati-hati apakah yang dilakukan itu baik atau buruk. Nah, itu harus berhati-hati, karena kalau baik maka dia mendapatkan ridhonya Allah, tapi kalau itu jelek maka pasti dia akan mendapat siksanya Allah. Demikian juga perkataan-perkataan kita, apakah yang kita katakan itu sebuah kebaikan atau sebuah keburukan. Apabila yang kita katakan itu suatu hal yang baik, maka pasti Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik. Tapi apabila apa yang kita katakan itu sebuah keburukan, maka pasti Allah akan mencatat perkataan kita itu. Marilah kita semuanya berhati-hati, karena kebaikan juga akan dilihat sama Allah, dibalas sama Allah, dan keburukan juga dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa yang batil, bahwa yang salah itu salah, sehingga kita mohon kepada Allah agar kita bisa dijauhkan dari kebatilan itu. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman
wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkanlah sholawat atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdimu, nabimu, dan rasulmu, nabi yang ummi, dan atas keluarganya, dan limpahkanlah salam sebanyak apa yang diliputi oleh ilmumu dan dituliskan oleh penamu dan dirangkum oleh kitabmu, dan ridhoilah ya Allah para penghulu kami, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali karramallahu wajhah, dan para sahabat semuanya, dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in yang baik-baik hingga akhir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb keagungan dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan salam atas para rasul, dan segala puji bagi Rabb seru sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.